Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah AIK akan menyampaikan materi tentang iman dan pengorbanan dalam kehidupan. Sebelum kita ke materi, saya akan membacakan sedikit tentang pantun yang saya sampaikan dalam materi kali ini. Sering berlubang-lubang ditiup indah suara lagunya. Saat hati terasa bimbang, iman dan takwa jadi obatnya. Pada mata kuliah kali ini yaitu AIK 1 tentang materi iman dan pengorbanan dalam kehidupan, dibawa oleh dosen pengampu Bapak Wahid Arsyad MPDI yang dengan anggota 1 Judi Pranata, 2 Raffi Saliuda, ketiga Novi Setiani, keempat Walija, kelima Alfia Sani, keenam Agustina Widianti. Berikut akan kami paparkan materi tentang iman dan pengorbanan dalam kehidupan. Yang pertama itu satu tentang hakikat iman, yang kedua iman dan tingkatannya, yang ketiga hubungan iman, ilmu dan amal, yang keempat sifat-sifat orang yang beriman, yang kelima hal-hal yang dapat merusak iman, yang keenam peran iman dan takwa dalam menjawab problem dan tantangan kehidupan manusia. Baik, untuk materi pertama akan saya bacakan oleh saya sendiri, Judi Pranata, tentang pengertian iman dan dalil naklinya. Iman menurut bahasa adalah percaya atau yakin. Keimanan berarti kepercayaan atau keyakinan. Dengan demikian, rukun iman adalah dasar inti atau pokok kepercayaan yang harus diyakini oleh seluruh pemeluk Islam. Kata iman juga berasal dari kerja alminah yang mau almayan, yaitu oleh sikap yang membentuk batin yang terletak dalam hati. Berikutnya saya akan bacakan tentang dalil nakli tentang iman, itu pada surat Al-Baqarah ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Inna annasya minal yahud wa minal naw'awah mimma syahad hadabi ilwa wal qamai ngamahu asadu hasan Allah walau jis'an lillahu salau adna birohna laqaba anna laqwa ja'amara aisyah saydahu, yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah dengan tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amal dengan cintanya kepada Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 1. Selain itu juga ada surat Al-A'raf yang menjelaskan tentang pengertian iman, itu pada yang artinya sesungguhnya Rabbumu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepadanya yang mengikuti dengan cepat, dan diciptakannya pula mati-mati, bulan dan bintang-bintang atau masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dari perintah hanyalah Allah, Maha Pemenuh berkah, Allah Rabb segala alam. Syekh Abu Bakar Al-Jauziyah juga mengatakan melalui surat Al-A'raf 194, Allah SWT menciptakan sendiri tentang wujud iman dan ruknya atas makhluknya, dan tentang asmanya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Itulah Syekh Abdul Bakri. Itulah tadi materi tentang iman yang saya sampaikan tentang pengertian iman menurut bahasan istilah. Untuk materi berikutnya tentang materi tingkat iman akan disampaikan oleh saudara Raffi Saliuda. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Saliuda. Saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, tentang tingkatan dan jenis iman. Menurut Ustadz Asy'ari Muhammad dalam iman dan permasalahannya, ia membagi iman itu dalam 3 tingkatan, yaitu iman terbagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama iman taklid, yang kedua iman ilmu, ketiga iman hakiki. Yang pertama, iman taklik. Iman taklik yaitu iman yang didasarkan oleh ikut-ikutan dalam perkara agama.
Orang yang berada dalam tingkatan iman ini mengamalkan perintah agama hanya dalam ikut-ikutan atau tidak tahu menahu tentang dudukan perkara atau kebenarannya. Mereka hanya mengikuti orang lain. Seperti itu, mereka juga ikut seperti itu. Orang sholat, mereka juga ikut sholat, tetapi tidak tahu ilmunya, tidak tahu syarat dan fardunya, tidak tahu sah dan batalnya, tidak tahu kalfianya dan lain-lain. Mereka beramal tanpa bekal ilmu, sehingga terikut-ikut dengan cara orang. Iman taklid ini bisa disebut sebagai mengikuti cara orang lain dengan buta tuli. Berbeda dengan orang yang mengamalkan ajaran agama karena mengikuti tunjukan ajar dari guru. Karena yang demikian itu menjadi alasan. Dari guru diajarkan oleh gurunya, dari gurunya seterusnya oleh gurunya, bersambung seterusnya sampai kepada Nabi SAW. Cara beramal dengan mengikuti tunjuk ajar guru ini disebut sebagai ittiba. Yang kedua, iman ilmu. Iman ilmu adalah iman yang dimiliki oleh ahli ilmu, yaitu mereka dari golongan terpelajar, mereka yang mengetahui sesuatu hal dalam urusan agama dari awal sampai akhir. Dari mereka mengetahui halal haram, sah batal, rukun dan syarat. Lalu mereka disebut sebagai ustadz, kiai, atau sebutan yang menunjukkan mereka sebagai orang alim, atau sebutan yang menunjukkan mereka sebagai orang alim. Sungguh pun demikian, walaupun mereka mengetahui ilmunya, tetapi mereka lengah dalam beramal. Mereka lalai dari tuntutan keilmuan yang harus mereka jalankan. Mereka bahkan berhijrah kepada orang-orang bodoh tentang kelalaian mereka itu. Akibatnya, mereka orang yang dibuat bingung. Banyak orang yang disesatkan oleh mereka. Dalam pada itu, orang-orang awam yang dibuat bingung itu bertanya-tanya, mengapa begini, mengapa begitu, seolah-olah mereka tidak menemukan jawaban yang pasti, karena ulah dari orang yang berilmu dan hanya beriman karena ilmu belaka. 3. Imam hakiki. Imam hakiki adalah iman yang benar-benar beriman. Mereka mengetahui ilmu dari suatu amalan dan mereka juga bersungguh-sungguh mengamalkannya. Mereka tidak pernah berdalih ini itu, karena sasaran yang hendak dicapai adalah bisa mengamalkan perintah Allah dan mendapatkan ridhonya. Tidak ada masalah baginya untuk mengamalkan perintah Allah, apakah ketika ramai maupun sendiri, apakah ketika lapangan maupun ketika sulit, apakah ketika suka maupun duka, dan tidak pernah surut oleh hujatan orang-orang pandai maupun orang-orang bodoh. Iman dalam kategori ini bisa dikatakan bahwa orang yang dalam imam ilmu akan berdalih bahwa sholat berjamaah itu tidak dituntut ke atas orang yang tidak mendengar azan. Oleh karena itu, kalau orang yang tidak mendengar azan tidak harus datang berjamaah di masjid. Ini adalah alasan dari orang-orang yang berada dalam kategori ilmu. Tetapi bagi orang yang berbeda dalam ilmu hakiki tidak demikian. Mereka justru tidak ada alasan untuk itu. Karena itu, walaupun hujan, mereka tetap datang ke masjid untuk berjamaah. Apakah dengan cara berpayung atau mantel, yang penting mereka bisa datang berjamaah di masjid dan mendapatkan ridho Allah dari kegiatan mereka itu. B. Pengertian ilmu. Kata ilmu dalam bahasa Arab. Ilmu berasal dari kata kerja kelima yang berarti memperoleh hakikat ilmu, mengetahui dan yakin. Ilmu dalam bentuk jamaknya adalah
adalah ulum. Artinya memahami sesuatu dengan hakikatnya. Dan itu berarti keyakinan dari pengetahuan. Jadi ilmu merupakan aspek teoritis dari pengetahuan. Dengan manusia mempunyai ilmu tapi miskin amal, dan ilmu tersebut sia-sia. Berbeda dengan pengetahuan, ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Dan persyaratan ilmiah, sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruhi paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada lebih dahulu. Dalil naklik tentang ilmu, surat Tahaha ayat 114. Fata'ala wallahu ala malikul haq wala takjal bil qur'ani min qabli an yuqdi ilaik ay yuqdu ilaika wahayuh wa kul rabbi ju'ni ilma. Artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. C. Pengertian amal. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan dan tindakan. Sedangkan soleh berarti yang baik atau yang patut atau juga membangun, bukan merusak. Menurut istilah, amal soleh ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan dapat balasan pahala yang berlipat di akhirat. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal soleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhoi oleh pencipta alam semesta, Allahu Rabbul Alamin. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah atau ibadah mahdah. Sebagaimana ilmu dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu fikih dan hukum-hukum agama. Ilmu dalam ajaran Islam ini mencakup semua yang bermanfaat bagi manusia, seperti meliputi ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, dan lain-lain. Ilmu-ilmu ini dikembangkan dengan benar dan baik, maka memberikan dampak yang positif bagi peradaban dan kebudayaan manusia. Misalnya, pengembangan sains adalah memberikan kemudian dalam lapangan praktis manusia. Demikian juga dengan pengembangan ilmu-ilmu sosial akan memberikan solusi untuk memecahkan masalah-masalah di masyarakat, baik sosial, lokal, regional, maupun dunia. Dalil naklil tentang amal soleh. Quran surat Al-Baqarah ayat 82. Wallazina amanu wa amilus solihati wa'u innaka ashabu jannat hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Sekian dari saya tentang materi iman dan tingkatannya. Selanjutnya, materi ketiga akan dilanjutkan oleh Alfiah. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Sani. Di sini saya akan menjelaskan materi poin ketiga, yaitu tentang hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Oke, langsung saja. Hubungan antara iman, ilmu, dan amal dalam Islam, yaitu apa? Yaitu bagaimana dalam Islam antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi.
ke dalam agama Islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada di dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang keenam, sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengamalannya. Akidah merupakan landasan pokok dari setiap amal seseorang muslim dan sangat menentukan sekali terhadap nilai amal, karena akidah itu berurusan dengan hati. Akidah sebagai kepercayaan yang melahirkan bentuk keimanan terhadap rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan takdir. Hubungan iman dan ilmu. Beriman berarti meyakini kebenaran ajaran Allah SWT dan Rasulullah SAW, serta dengan penuh ketaatan menjalankan ajaran tersebut. Untuk dapat menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul kita harus memahaminya terlebih dahulu sehingga tidak menyimpang dari yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Cara memahaminya adalah dengan selalu mempelajari agama Islam. Iman dan ilmu merupakan 2 hal yang saling berkaitan dan mutlak adanya. Dengan ilmu, keimanan kita akan lebih mantap. Sebaliknya, dengan iman, orang berilmu dapat terkontrol dari sifat sombong dan menggunakan ilmunya dengan kepentingan pribadi, bahkan untuk membuat kerusakan. Selanjutnya, hubungan iman dan amal. Amal soleh merupakan wujud dan kemampuan seseorang. Artinya, orang yang beriman kepada Allah SWT harus menampakkan keimanannya dalam bentuk amal dan iman. Dan amal soleh ibarat 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipindahkan. Mereka bersatu padu dalam suatu bentuk yang menyebabkan ia tersebut mata uang. Iman tanpa amal soleh juga dapat diibaratkan pohon tanpa buah. Dengan demikian, seseorang yang mengaku beriman harus menjalankan amalan beriman. Begitu pula orang yang mengaku iman harus menyatakan kemampuannya. Iman dan Islam seperti bangunan yang kokoh. Jikalau satunya runtuh, maka satunya juga akan runtuh. Jadi begitu. Selanjutnya dalil tentang hubungan iman dan amal, yaitu yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu bisa dilihat sendiri ya. Ini yang artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dan ada lagi Arabnya bisa dilihat sendiri. Ya, saya bacakan artinya, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Quran surat At-Tin ayat 4-6. Tentang hubungan antara iman dan amal, yaitu demikian. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan iman pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabrani.
Kemudian dijelaskannya pula bahwa menurut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas, hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya, suatu ketika seseorang sahabatnya Imron berkata bahwasanya ia pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, amalan-amalan apakah yang seharusnya dilakukan orang-orang?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, masing-masing dimudahkan kepada suatu yang diciptakan untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa mengamalkan apa yang diketahuinya, niscaya Allah mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Hadis riwayat Abu Naim. Ilmu itu ada dua, yaitu ilmu lisan, itulah hujjah Allah Ta'ala atas makhluknya, dan ilmu yang di dalam qalb atau hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Seseorang itu tidak menjadi alim atau bisa disebut dengan berilmu sehingga ia mengamalkan ilmunya. Dari hadis riwayat Ibnu Hibban. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Novi Setiani. Kepadanya saya persilahkan. Sekian dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Setiani dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Sifat-sifat orang yang beriman yang pertama adalah teguh pendirian atau tidak mudah terpengaruh dalam keadaan apapun dan tidak lemah karena cobaan. Yang kedua, tegas dalam mengambil sikap dan mudah menerima nasihat. Yang ketiga, senang mencari dan menambah ilmu. Yang keempat, selalu merasa khawatir dan takut. Jangan-jangan amal soleh yang dikerjakannya belum cukup untuk bekal menghadap ke hadirat Allah, sehingga mempunyai semangat yang tinggi untuk lebih banyak beramal. Yang kelima ada hal-hal yang dapat merusak keimanan. Hal-hal yang merusak keimanan ada syirik, yang kedua melakukan sihir, yang ketiga memakan harta atau riba, yang keempat membunuh jiwa manusia, yang kelima membunuh jiwa manusia, yang kelima melarikan diri dari perang atau jihad, yang keenam menuduh wanita mukminat yang baik-baik berzina. Hal-hal yang merusak keimanan yang pertama adalah syirik. Syirik merupakan segala keyakinan dan amal yang semestinya hanya untuk Allah, tetapi dilakukan tidak selain Allah. Syirik terbagi ke dalam dua kategori, yaitu syirik akbar atau syirik besar. Yang kedua ada syirik akhot atau syirik kecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Novi Setiani. Saya sendiri Walija. Syirik akbar atau syirik besar. Syirik akbar disebut juga syirik
iktidosi, syirik jailah yaitu menyekutukan Allah dengan makhluknya, seperti keyakinan adanya kekuatan selain Allah. Misalnya, menyembah berhala, tidak ada yang bisa menghapus dosa dari selain bertaubat selagi masih hidup dan menggantinya dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang syirik ini dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 72. B. Syirik aksohar, syirik kecil. Syirik kecil juga disebut dengan syirik amali karena perbuatan-perbuatan yang menyekutui tendensi bersembunyi. Larangan syirik asgosar termasuk dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Dua, melakukan sihir. Sihir yang dimaksud dalam bahasa ini adalah tata cara yang bertujuan merusak rumah tangga orang lain atau menghancurkan orang lain dengan jalan meminta bantuan kepada setan. Hal ini termasuk perbuatan terlarang dan dosa besar. Firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Tiga, memakan harta riba. Riba menurut bahasa berasal dari kata raba yarubu yang artinya tambahan, sedangkan mengenal definisi riba menurut syarah para ulama berbeda pendapat. Akan tetapi secara umum riba diartikan sebagai utang piutang atau pinjam meminjam atau barang yang disertai dengan tambahan bunga. Agama Islam dengan tegas melarang umatnya memakan riba sebagai firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 130. Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Perihalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. 4. Membunuh jiwa manusia. Membunuh dalam pembahasan ini adalah membunuh jiwa yang sudah tanpa hak dengan sengaja. Dalam surat An-Nisa ayat 93 yang berbunyi, dan barang siapa yang membunuh orang tersebut dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukkannya serta menyediai azab yang besar baginya. 5. Memakan harta anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya atau ia masih kecil, atau dengan kata lain ditinggal mati oleh orang yang menanggung nafkahnya. Dalam surat An-Nisa ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelaah api sepenuhnya perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dengan demikian, apabila dilakukan dengan cara yang patut atau baik
Orang yang memelihara anak yatim boleh mengambil sedikit harta anak tersebut. Dalam surat Quran An-Nisa melahirkan diri dari perang atau jihad. Kata al-jihad secara bahasa berasal dari kata jahadu jihadan. Artinya, saya telah berjuang keras. Adapun secara istilah jihad adalah berjuang dengan mengeluarkan seluruh daya dan upaya memerangi kaum kafir dan pemberontakan. Dalam surat Al-Anfal ayat 16, barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk sesat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tepatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. 7. Menuduh wanita mukminah yang baik-baik berzina atau qadzaf. Qadzaf secara bahasa artinya menuduh, sedangkan menurut istilah adalah menuduh seseorang berzina sehingga ia harus dijatuhi hukuman had. Dalam surat An-Nur ayat 4, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali derah, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Demikian materi yang saya sampaikan tentang sifat-sifat dan hambatan bagi orang yang tidak beriman. Untuk materi selanjutnya itu tentang materi tentang tantangan iman dalam kehidupan manusia. Itu akan disampaikan oleh Widi Astu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Widianti. Di sini saya akan menjelaskan poin 6 tentang peran iman dan takwa dalam menjawab tantangan, problematika, dan tantangan kehidupan modern. Ada beberapa peran iman dan takwa dalam menjawab problematika dan tantangan kehidupan modern. Yang pertama, iman melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. Yang kedua, iman menanamkan semangat berani menghadap maut. Yang ketiga, iman menanamkan sikap self-help dalam kehidupan. Yang keempat, iman memberikan ketentraman jiwa. Yang kelima, iman mewujudkan kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Yang keenam, iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Yang ketujuh, iman memberi keberuntungan. Yang kedelapan, iman mencegah penyakit. Berikut penjelasannya. Yang pertama, iman melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. Orang yang beriman hanya percaya pada kekuatan dan kekuasaan Allah. Jika Allah hendak memberikan pertolongan, maka tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mencegahnya. Kepercayaan dan keyakinan demikian menghilangkan sifat mendewa-dewakan manusia yang kebetulan sedang memegang kekuasaan, menghilangkan kepercayaan pada kesaktian benda-benda, keramat, meningkis kepercayaan pada kufarat, tahayul, jampi-jampi, dan sebagainya. Pegangan orang yang beriman adalah Quran Surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7. Selanjutnya, iman menanamkan semangat berani menghadap maut. Takut menghadapi maut
menyebabkan manusia menjadi pengecut. Banyak di antara manusia yang tidak berani mengemukakan kebenaran karena takut menghadapi resiko. Orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa kematian hanya di tangan Allah. Pegangan orang yang beriman mengenai soal hidup dan mati adalah firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 78. Selanjutnya, iman menanamkan sikap self-help dalam kehidupan. Rezeki atau mata pencaharian memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang melepaskan pendiriannya karena kepentingan penghidupannya. Kadang-kadang manusia tidak segan-segan melepaskan prinsip menjual kehormatan dan bermuka dua, menjilat dan memperbudak diri demi kepentingan materi. Pegangan orang yang beriman dalam hal ini ialah firman Allah, Quran Surat Hud ayat 6. Yang selanjutnya, iman memberikan ketentraman jiwa. Acap kali manusia dilanda duka atau duka cita, serta digoncang oleh keraguan dan kebimbangan. Orang yang beriman mempunyai keseimbangan, hatinya tentram atau mutmainah dan jiwanya tenang atau sakinah. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 28. Yang selanjutnya, iman mewujudkan kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Kehidupan manusia yang baik adalah kehidupan orang yang selalu menekankan pada kebaikan dan mengerjakan hal yang baik. Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya Quran Surat An-Nahl ayat 97. Selanjutnya, iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Iman memberikan pengaruh pada seseorang untuk selalu berbuat ikhlas tanpa pamrih kecuali mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman senantiasa konsekuen dengan apa yang diikrarkannya, baik dengan lidahnya maupun dengan hatinya. Ia senantiasa berpedoman pada firman Allah Quran Surat Al-An'am ayat 162. Yang selanjutnya, iman memberi keberuntungan. Orang yang selalu berjalan pada arah yang benar karena Allah membimbing dan mengarahkan pada tujuan yang hakiki. Dengan demikian, orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Yang selanjutnya, iman mencegah penyakit. Akhlak, tingkah laku, perbuatan fisik seseorang mukmin atau fungsi biologis tubuh manusia mukmin dipengaruhi oleh iman. Hal ini karena semua gerak dan perbuatan manusia, baik yang dipengaruhi oleh kemauan seperti gerak jantung, proses pencernaan, dan pembuatan darah, tidak lebih serangkaian proses atau reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Organ-organ tubuh yang melaksanakan proses biokimia ini bekerja di bawah perintah hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofase yang terletak di samping otak. Pengaruh dan keberhasilan kelenjar hipofise ditentukan oleh gen atau pembawa sifat yang dibawa manusia sejak sebelum lahir. Dalam hal ini, iman mampu mengatur hormon dan selanjutnya membentuk gerak tingkah laku dan akhlak manusia. Dan dapat kita simpulkan bahwa pengaruh dan manfaat iman pada kehidupan manusia ia bukan hanya sekedar kepercayaan yang berada dalam hati, melainkan juga menjadi kekuatan yang mendorong dan membentuk sikap serta perilaku hidup. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan tentang presentasi kali ini, materi iman dan takwa dan pengaruhnya. Kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi dapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya tutup materi ini, terdapat sebuah kata mutiara yang bisa saya sampaikan. The higher degree in the iman is the one you always regard called safe in the presence of Allah. Utsman bin Affan. Tingkatkan iman tertinggi adalah bahwa kamu selalu menyadari kehadiran Allah di hadapan. Utsman bin Affan. Demikianlah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.